proklamasi kami, bangsa Indonesia. Agustus 2025 di depan Senayan bagian depan Jalan Gatot Subroto sepi, dan ini hampir jam 2 siang ya. Ini udah mulai yang ramai itu justru di belakang, di pintu gerbang Pancasila. Lumayan rame, cuman tidak serame biasanya kalau demo mahasiswa. Kalau dilihat sih ini sedikit lah, mungkin mahasiswanya cuman tadi kabarnya ada 2 mobil komando gitu. Nah, itu kan masih dikit sebenarnya. Mungkin karena ini masih jam 2 apa gimana, masih sangat sepi. Ini jalan belakang DPR, udah ditutup kiri kanan. Nah, tadi sih sudah ada suara duar, cuman masih jauh kita. Nah, sekarang kita jalan dulu deh. Gitu ya, udah makin dekat. Ini suara siapa iki? Sudah ada 3 ledakan, 4. Ini Gojek udah mulai pada lari, mahasiswa juga lari, entah mahasiswa entah masyarakat biasa. Kita seberang sana. Ini aja. Sekarang. Nggak apa-apa Nyai. Udah gas air mata ini. Ini sudah gas air mata. Ini sudah gas air mata. Sudah gas air mata. Ya. Bareng. Ayo. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan, bahwa kuasa tirani kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun kasih, bagiku satu langkah pasti. Kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah
tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu tahun 2003 yang dimana membungkam demokrasi kita di Indonesia, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Mau tidak kalau kita dibungkam untuk menyampaikan aspirasi, kawan-kawan? Tidak mau, kawan-kawan, karena ini hak untuk kita menyampaikan aspirasi. Belum lagi RUU perampasan aset yang masih tumpuk di dalam sana yang belum disahkan oleh Dewan Pembinaan Rakyat. Mereka adalah darah di balik permainan para kekuasaan, kawan-kawan. Ahmad Saroni, sekali lagi Ahmad Saroni, sekali lagi semuanya Ahmad Saroni, sekali lagi Ahmad Saroni. Sekian dari saya. Masalah Victoria Sempre, Patria OMLT. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah buat kita semua. Hari ini kita semua harus berbangga kepada diri kita semua bahwa hari ini masih ada jiwa-jiwa perjuangan yang mewakili dari perjuangan kakek nenek moyang kita. Dulu negara Indonesia merdeka, banyak sekali yang kita alami, tertumpahan darah, tertumpahan bahkan pengorbanan jiwa itu dialami. Kata merdeka harus direbut dengan pertumpahan darah, pertumpahan keringat, korban jiwa. Hari ini kita harus memperjuangkan itu juga. Karena apa? Dulu mereka memperjuangkan kesejahteraan, kita juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana seperti kita tahu negara kita dijajah dengan sumber daya alam yang sangat banyak. Namun hari ini berhasil kita mengusir penjajah dari negara lain. Penjajah yang datang adalah dari dalam negara kita sendiri. Dan kemudian untuk abang-abang kepolisian, kami minta terima kasih banyak atas pengamanannya, dan juga kita akan menunjukkan bahwasannya abang-abang kepolisian tidaklah menjalankan tugas dan menjalankan sesuai dengan peraturan-peraturan. Hari ini kita lihat bersama-sama ada yang mendapat tindakan kriminalitas, dan itu sangat tidak boleh. Tugas abang-abang adalah keamanan dan melindungi kami. Bukan malah pukul sana sini, kami tahu kalian hanya menjalankan tugas untuk mengamankan. Tapi mari sama-sama kita jaga. Maka dari hari itu saya ingin coba dengan satu kata dan satu permintaan. Masih bolehkah kita masa aksi untuk maju sedikit lagi ke depan? Untuk apa? Aspirasi kita dapat didengar yang pasti. Bolehkah? Bolehkah abang-abang kepolisian? Bolehkah? Saya minta dengan sangat kita diizinkan 3 langkah ke depan untuk menyampaikan aspirasi kita. Sepakat, kawan-kawan? Oke, maka saya hitung 3 langkah revolusi dikomandokan. Jalan. Berdiri. 3 langkah ke depan saya minta dengan hormat abang-abang kepolisian. Monggo mundur sedikit. Monggo mundur sedikit. Perempuan jangan terlalu maju ya. Dan cowok-cowok tetap menjaga masa aksi perempuan yang ada pada gelaran aksi kali ini. Oke, cukup. Hadapkan muka kalian kepada abang-abang kepolisian kita. Biar mereka lihat wajah-wajah mahasiswa yang hari ini terkena tindakan daripada mereka. Lagi matang. Dapatkan respon yang terbatas, dapatkan respon yang terbatas. Tadi sudah disampaikan pada sekali lagi oleh orang-orang sebelumnya, serta dengan orang-orang sebelumnya, serta dengan permasalahan kita hari ini turut atau bagaimana kita hari ini turut atau bagaimana kita mengawasi terusnya daripada DPR Republik Indonesia, yang DPR Dewan Perwakilan Rakyat, yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat harus kita sangat membutuhkan dukungan, bukan cuma kita sangat membutuhkan serangan, tapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nanti kita membutuhkan dukungan dari lainnya. Pada hari ini kita lihat pihak yang amanat bangsa tidak menunjukkan pihak yang amanat bangsa dan masyarakat menunjukkan keberpihakan kepada bangsa kita.
gizi dan pelayanan kesehatan kawan-kawan. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang satu akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan, bahasa tanpa pengkhianatan. Terima kasih kawan-kawan, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya akan diberikan kepada orator berikutnya, yaitu Saudari April yang mewakili jiwa-jiwa Kartini yang lahir dari seorang perempuan hebat. Selamat siang, menjelang sore kawan-kawan. Mahasiswa semuanya, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup buruh, hidup tani, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini Ayah, saya dari Gerakan Pramuka Bersama Rakyat. Saya di sini mewakili seorang perempuan juga. Di mana saat ini saya tidak akan berbicara dengan lemah lembut, sebab saat ini perempuan itu harus berbicara dengan marah, karena sejatinya negara saat ini menindas kita para perempuan. Kawan-kawan itu harus ingat, DPR kita itu sebenarnya ada rancangan undang-undang PPRT, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, yang sudah lebih dari 20 tahun tidak dirancang oleh DPR itu sendiri. Karena apa? Karena dia anggap kalau misalnya RUU PPRT itu tidak memiliki berkesinambungan kepentingan dengan mereka, yang mereka sah itu malah RUU ya melancarkan kepentingan mereka seperti RUU TNI. Oleh karena itu kawan-kawan, kita sudah melihat bagaimana pengesahan RUU HAM yang membuktikan kalau misalnya negara kita itu akan berubah menjadi negara fasis. Saya meminta pada kawan-kawan, jika saya bilang alerta, tolong saut dengan anti fasisa, oke? Sepakat? Alerta! Karena apa kawan-kawan? Itu adalah salah satu bentuk dari perlawanan kita terhadap fasisme yang pelan-pelan merambat di negeri kita ini, kawan-kawan. Ingat, memang di dalam sana itu ada perwakilan para perempuan-perempuan, tapi kenyataannya jika mereka memang berguna, jika mereka memang mewakili para perempuan, kenapa undang-undang yang harus yang pada perempuan di sana ada perempuan, karena kebanyakan PRT itu adalah perempuan. Itu tidak bisa disahkan. Apakah sepakat mereka tidak mewakili suara kita sebagai perempuan? Oleh karena itu, perempuan kita, perempuan
datang untuk para perempuan kawan-kawan. Coba para perempuan di sini coba tolong jawab saya. Apakah ada dampak yang dibawa oleh kondisi perempuan di dalam DPR sana? Tidak ada kan? Tidak ada. Memang sudah saatnya kita harus mewujudkan reformasi legislatif. Reformasi legislatif. Karena kawan-kawan di dalam sana itu sudah terlalu banyak penting, terlalu banyak tikus-tikus yang banyak tikus-tikus yang mana itu menyengsarakan kita kawan-kawan. Mereka asik pasti juga joget-joget, berjoget-joget dalam istana dengan tunjangan tambahan itu 100 juta per bulan, dan kita dan itu 3 juta per hari, dan kita 3 juta itu 1 bulan. Itu bukan cukup karena di Jakarta jangan cuma bayar itu 5 juta. 5 juta itu ini nggak berapa. Dan oleh karena itu kawan-kawan, kita perempuan-perempuan di sini jangan malu, jangan takut untuk bersuara. Karena kita bangga dalam sejarah kita itu pernah menjadi pemimpin. Di dalam Nusantara ini kita pernah menjadi pemimpin. Ingatlah nama-namanya kawan-kawan. Yang kita lihat satu ribuan itu Mbak Dewi yang membawa jamaah itu. Ingat jangan sudah terlalu kuat dengan atas sejarahnya. Karena kawan-kawan sudah ada perusahaan yang dipengaruhi oleh Pak Victor. Ini ada kawan-kawan perusahaan sejarah Pak. Apakah semangat penulisan ulang sejarah? Ini adalah apa yang saya lakukan. Pembebasan pendidikan ada di Indonesia ini. Bayarlah. Masih bersama Pak Jokowi, masih bersama Sriwijaya. Di 80 tahun, Sriwijaya ini mulai mencapai kemasannya. Sedangkan kita di sini malah terbatas. Apakah kawan-kawan pada saat sekarang kita 80 tahun sudah jaya? Apakah sudah? Tidak ada dari rakyat oleh bangsa untuk umat. Ingat itu kawan-kawan. Ingat itu kawan-kawan. Dari rakyat oleh rakyat untuk para. Karena apa yang kita perjuangkan itu? Kita memperjuangkan orang. Dan mungkin di sini kawan-kawan itu ada ingat kawan-kawan, kita kerja sendiri. Tapi negara saya jangan ingin merampas apa yang kita punya. Berapa Apa yang kita Bang? punya? Jabodetabek. Jangan merampasan, apakah yang bersetuju? Apakah yang bersetuju? Kau dari jam berapa di sini, Bang? Kawan-kawan tidak setuju. Kentut. Sama-sama berjuang. Ingat, saya Dari di jam sini. berapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan seperjuangan, elemen masyarakat, mahasiswa buruh maupun tim keamanan. Hari ini kami menggelar aksi Jakarta 25 Agustus. Ketegangan politik di Indonesia kembali memuncak setelah polemik pemakzulan Bupati Slewo yang memicu gelombang kemarahan publik akibat kenaikan PBB. Rupanya kenaikan ini dampak dari kebijakan efisiensi yang membebani pemerintah daerah. Di tengah kesejahteraan rakyat, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan. Rakyat menilai DPR gagal menjalankan mandat konstitusi. Berbagai kebijakan kontroversial dan kebutuhan legislasi semakin menguatkan keyakinan bahwa lembaga ini tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Undang-undang yang merugikan seperti UU TNI yang mengecam supremasi sipil serta rancangan pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHP, dan RUU Agraria yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kontrol negara semakin menambah daftar kekecewaan publik. Di sisi lain, sederetan tuntutan pro rakyat seperti pengesahan RUU perampasan aset, RUU PPRT, serta penyediaan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Rakyat juga menolak upaya penulisan ulang sejarah, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, serta perjanjian dengan antara Indonesia dan Amerika yang dinilai merugikan kedaulatan ekonomi nasional. Selain itu, aksi ini juga menuntut
penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap gerakan rakyat serta mendesak pembebasan 11 masyarakat Mama Sangaji yang masih ditahan. Maka dari itu, dari akumulasi pengkhianatan politik ini, rakyat menyampaikan resolusi bubarkan DPR dengan 2 tuntutan utama. 1. Tuntut MPR membuat amandemen untuk merekonstruksi DPR agar lembaga legislatif benar-benar kembali menjadi representasi rakyat. Yang kedua, hapus tunjangan DPR sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pemborosan anggaran dan privilege pejabat. Aksi besar yang telah kami gelar pada hari ini di depan gedung DPR RI Republik Indonesia dengan bubarkan DPR, rakyat kuasa, rakyat lawan oligarki, tolak RUU anti rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup seluruh petani di Republik Indonesia. Bangkit melawan atau tunduk tertindas. Sekian, terima kasih. Wah, udah ada calon-calon lu jadi aparat tuh. Setuju. Asli gak sih? Jika kawan-kawan jangan sampai provokasi satu korban dengan kawan-kawan yang lain. Bang, ada yang percaya gua 165 segitu, Bang. Saya minta kawan-kawan kita semua bersama ke depan, kita semua konsultasikan kita lakukan kita nanti sama-sama kita buat video bacaan presentasi kita. Ini adalah isi substansi daripada hari kita turun di sini, dan juga sebenarnya tadi sudah begitu banyak disampaikan. Oke, karena juga kawan-kawan mahasiswa pasti sudah ditunggu orang tuanya barisan ke depan. Jadi bapak-bapak kepolisian, kami mohon izin, kami sedikit merapat ke gerbang yang mewah itu yang dibuat dari duit rakyat itu untuk hanya menyampaikan. Jakarta tolong dikoordinasikan kawan-kawannya. Silakan yang kawan-kawan Gerindra masuk ke dalam barisan. Kemudian rapatkan dengan tugas yang mulia. Hari-hari Yesus adalah milik kita. Mantap, Bang. Topeng apa nih, Bang? Ultraman, Bu. Oh, Ultraman. Oke, Bang, semangat ya, Bang. Iya, semangat. Itu kelihatan kepulan gas air mata di depan Senayan Park ya. Lumayan padat itu. Mencoba. Ini kah? Mana lo? Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas.
tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Maju lagi. Baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah Udah dekat tuh. Oke, gas air mata semakin mendekat. Makin dekat ke depan GBK. Nyai. Iya, kena. Fokus sih. Serunya demo di Indonesia. Nih, segala macam tahu bulat, sejuta jiwa, roti, segala macam lah pokoknya ada. Nih, di Indonesia tuh kayak gini. Tuh, kopi rasa sejagat, tahu bulat. Ini ada semua. Abang Gojek. Kadang nggak narik, kata Masya di sini. Nih, topi, ini Bang Gojek gua nih, tuh lihat tuh. Jangan merusak bang, aduh bang. Jangan dirusak lah bang. Aduh, kalau nyetrum gimana tuh kakak? Kebakar itu. Ada api itu. Iya. Tutup. Iya. Sini dah, mau di mana ya? Tahu lah dia.
berjuang maju lagi. Padahal udah hujan loh. Emang perjuangannya mau hujan kayak mau apa kayak hebat. Hebat.